warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Perlu diketahui bahwa kepelatihan hari ini adalah kepelatihan manajemen air minum tingkat muda yang ke-12. Jadi sudah cukup panjang, sudah mencapai angka yang ke-12. Pelatihan memang terasa lain karena dilaksanakan oleh dua DPD Pertamsi, yaitu DPD Pertamsi Jawa Tengah dan PD Pertamsi DIY. Rescheduling jadwal dari Kalimantan dipindahkan ke Jawa Tengah karena memenuhi sudut lama lagi. Terima kasih ya. Jadi bisa nanti sharing ilmunya kepada teman-teman. Teman-teman, kita akan belajar 1,5 hari dan doa pertama kita itu yang penting yang sekarang sehat. Karena kita berpikir sesuatu ini yang tidak mudah dan lawannya itu kan nggak kelihatan ya Mas. Jadi doa kita itu selalu hanya apa? Sehat dan sehat. Kalau masalah uang, masalah jodoh, masalah rezeki sekarang menjadi doa nomor 2 kadang-kadang itu. Meskipun yang mesti ngerti duit ya jadi nomor 1 gitu. Saya di KTP dosen, tapi di SIM wira swasta. Karena kadang kita masuk dunia hitam sehingga harus mengeluarkan status dosen. Guyon jadi. Lalu selama bekerja di air minum mulai tahun 2000, jadi ini tahun ke-20 jadi dosen sampai sekarang, dari tahun 2001 sampai sekarang. Karena dosen itu adalah apa ya, panggilan jiwa dan semacam hobi gitu. Bedanya adalah kalau dosen lain itu mungkin di kampus 70%, maka saya di kampus 10%. Yang 90%-nya saya ke lapangan dan bertemu PDAM seluruh Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, ada di meja Bapak itu CV saya. Yang Bapak Ibu menghendaki materi ini, nanti bisa berkirim email ke saya, materi apa gitu. Bisa dipanggil Pak Haji tolong kirim materi ini gitu. Atau Om panggil materi ini supaya lebih mesra. Mas, semua file di laptop saya ini boleh di copy. Nanti saya share via email, kecuali kontrak-kontrak yang rahasia gitu ya. Tapi kalau laporan semua akan saya kopikan. Terdiri dari PowerPoint, lalu ada Microsoft Word, lalu ada Excel, termasuk simulasi-simulasi jaringan semua akan saya kopikan. Karena sesuatu yang nikmat itu adalah ketika kita memberi gitu Pak. Terpikirlah yang senang gitu, happy gitu. Covid ya ada, tapi seneng aja. Saya memutuskan keluar itu ya baru 2-3 bulan ini, keluar dari rumah gitu. Karena berpikir logis bahwa kita harus keluar ya, harus keluar, termasuk mengajar hari ini adalah keputusan bahwa kita harus diskusi tapi jaga protokol. Sama Desi aja saya biasanya nempel terus jaga jarak ya Desi. Desi anak saya jadi anak murid, jadi tahu persis karakter saya dari A sampai Z. Kelakuan Pak Haji apa. Saya akan memberikan kalkulasi Excel ketika Bapak Ibu melakukan OM di PDAM. Operasi dan maintenance di PDAM itu seperti apa gitu. Jadi nanti Bapak tinggal lihat Excel itu, semua kepegang gitu. Kayak kata kuncinya itu, saya kayak sampai ke financial analisisnya, uangnya itu habis berapa. Nanti saya kopikan. Terus saya juga akan mempresentasikan hal-hal yang buruk sampai hal-hal terjelek di PDAM dalam operasi dan maintenance. Cuma yang jelek saya nggak boleh menyebut PDAM mana. Nikmati aja itu.
Yang paham dalam hati apa? Masukkan ke dalam pikiran lalu ngomong apa? Alhamdulillah saya paham gitu. Yang nggak paham gimana? Ya udah dilepas, ya usah dipikir. Memang nggak kuat ke otaknya itu. Lah kemampuanmu itu hanya 8 mau nangkep 10. Ya udah ditangkap 8, 7 alhamdulillah. Yang lainnya nanti sambil tanya, sambil belajar, sambil lihat PowerPoint. Itu enggak? Sahabat satu meja dulu sering diskusi. Itu jadi santai, jangan terlalu tegang, tapi saling menjaga. Termasuk mic ini saya semprot, tadi saya semprot ya karena COVID itu ada ya, dan sudah ada di sekitar kita. Mbak Desi ini dari PDAP, dia PDAP, pernah di PDAM, terakhir rumahnya tempel mas, Juragan Salak Pondok. Jadi kalau di scan gini Salak Pondok dan air minum itu 50% dalam pikirannya. Kalau mengoperasikan itu yang dioperasikan apa? Perlengkapan, material atau bahan. Lalu yang ketiga apa? PDM yang baik memiliki apa? Ini langsung kunci-kunci gitu. Karena kan ini judulnya pembekalan mas, harus dibekali gitu. Kuncinya ada 2 apa? Ketika akan melakukan OM, kuncinya hanya 2, SOP dan IK. SOP itu standar operasi prosedur, IK itu adalah instruksi kerja. Mengendalikan NRW, illegal connection harus survei, minta data dari Gublang. Lalu yang survei orang distribusi, ya mas ya. Lalu ketemu perbaikan, harus minta orang gudang, itu apa? SOP. Kalau IK apa? Instruksi kerja itu pengoperasian alat, menghidupkan pompa, itu kan tidak harus ke bagian umum, ke bagian tidak lintas bagian. Mengukur debit dengan ultrasonik kilometer, itu apa? IK. Jelas ya. Jadi ketika Bapak melakukan OM di spam, yang diatur dokumennya apa? SOP dan sudah lulus nanti. Nggak ada yang nggak lulus, auranya aura cerdas dan normal gitu. Ada beberapa yang nggak normal kalau di scan gitu. Kemarin itu saya ngelatih 207 operator pengolahan air di Surabaya. Operator IPA itu mbak. Pas kick off meeting ngumpul semua itu ada yang nanya, ngomong scan guyon itu loh. Karena kita sering di lapangan lihat teman-teman itu jadi tahu loh karakter dari wajah itu. Pak, di antara kami yang paling nakal, yang paling rusak yang mana itu loh, ada yang nanya gitu mas. Kan repot loh saya jawab. Asal saya tunjuk yang tampangnya agak aneh itu saya tunjuk, ini bapak ini ya nakal. Oh iya, benar pak. Karena beberapa bulan yang lalu saya ketangkep di Doli gitu. Yang di OM kan di IPA itu apa gitu ya mas. Dalam pikiran kita yang pertama sebagai orang PDM apa? Air baku. Ini ada saya, nanti saya berikan operasi dan maintenance air baku, intake semua lengkap. Air baku. Ketika ditanya air baku, bapak nyebut apa? Yang sering lupa berdasar KKNI terbaru, yang jarang teman-teman nyebut adalah apa? Air laut. Ketika ditanya air baku supaya jawaban bapak sempurna, bapak harus menyebut salah satunya adalah air laut. Air dalam. Lalu ada apa lagi? Air hujan, Pak. Oke kan? Ada yang dari Gunung Kidul nggak? Saya sering kemarin saya ke Gunung Kidul. Uji kompetensi kemarin 3 orang. Oke. Pas masih COVID ya. Saya selamat ke Gunung Kidul dan energinya, biaya energinya luar biasa. Satu pompa itu ada yang 400 juta, 600 juta. Sering ke Gunung Kidul saya mas. Saya punya posko di Darul Quran Wal Irsyad. Deki, jadi sawah Gunung Kidul. Oleh AC yang punya apa? Tiwul, belalang goreng gitu. Proteinnya tinggi. Rusak-rusaknya mulai kelihatan. Di air baku yang harus dioperasikan dicatat apa mas? Jadi gini, hanya ada air baku, pengoperasiannya apa?
pengukuran debit. Iya nggak? Di air baku kita kadang lupa mengukur debit. Yang ketiga, kontinuitas, gitu mas. Kualitas, kuantitas, kontinu. Yang keempat, air baku. Sudah. Yang diukur apa? Kuantitas, kualitas, kontinu. Yang keempat, keterjangkauan jelas elevasi darah. Yang kelima, kestabilan bangunan fisiknya. Saya ngamati intik di PDN Surabaya itu miring 4 cm sudah. Itu mas, kestabilan atau kondisi bangunan fisiknya. Nanti saya akan lihatkan intik yang hilang. Dan tahunya intik hilang setelah air nggak masuk ke kota, kan operatornya dan ya kan, intiknya itu hilang mas. Tahunya apa? Setelah air nggak masuk ke kota. So si, ya nggak? Kalau air batunya ditutup warga. Ini yang kadang lupa. Kan bapak punya data banyak tadi, ya kan? Biasanya data itu hanya dikumpulkan, ditumpuk. Mestinya data itu diapakan? Dievaluasi, dianalisis, dibuat grafik-grafiknya itu loh. Debit mata air A, ada grafiknya. Itu kan cantik loh mas. 2017 saya jadi tenaga ahli di UNESCO mas. Kenapa? Mas, idemu apa kalau nanti diterima jadi orang UNESCO? Saya jawab, saya akan melakukan analisis data. Datanya nanti saya tampilkan. Dengan data itu akan menjadi apa? Tren. Kita harus bagaimana? Kebanyakan di PDAM itu data-data itu hanya dikumpulkan dan tidak dibuat. Nanti kalau bapak diuji, OM itu apa? Di air baku tadi kualitas, kuantitas, jarak, ya kan mas? Terus apa lagi tadi? Kestabilan lereng, kestabilan bangunan, lalu masalah sosial, masalah biaya ya. Dan data-data itu kita susun dengan baik dan kita analisis. Clear ya mas? Untuk menjadi apa? Tren. Ketika terjadi bahaya, masukkan ke master plan, ke bisnis plan, ke RKAP kan gitu. Terus air baku, bapak berpikir logika ya. Ketika bagus maka tinggal didesinfeksi, mata air tinggal disinfeksi kan. Ketika nggak bagus maka apa? Masuk ke IPA, instalasi pengolahan. Ada pertanyaan nanti, operasi di PDAM itu disinfeksinya pakai apa? Klor, gas atau cair? Yang kedua pakai ozon. Ozon itu O3, nanti jadi O2 tambah O. Yang ketiga pakai ultraviolet. Bedok. Yang di bedok itu botol. Saya nengok itu. Nengok di rumah sakit, operator yang kena itu selimutnya itu keringetnya kuning ya mas ya. Keringetnya itu menguning sampai masuk ke dalam selimutnya di rumah sakit itu kalau tidak keracunan dan nggak hilang. Di laut dari mata. Nah, kalau bronchectoring adalah penangkap air dari mata air baku. Jebret. Nanti kalau perlu bapak itu bawa kertas kosong ketika bingung, boleh dengan apa? Oret. Nah, ketika jawab uji kompetensi kan boleh buat skema. Tapi kalau bisa dengan lisan nggak usah dengan skema. Kalau dengan skema nanti akan dikejar. Tapi kalau kepepet kita nggak bisa ngomong, kita boleh membuat. Koagulasi itu apa? Pengadukan saya akan menjawab takut ada pengadukan cepat, diaduk super cepat, diberi namanya koagulan. Koagulan itu apa? Pengikat flok itu kotoran. Logika sederhana mas. Nanti kita tampilkan di gambar. Setelah intake koagulasi, lalu ada apa? Flokkulasi. Flokkulasi itu pengadukan lambat. Pengadukan lambat itu ya diaduk lambat, putarannya lambat. Cara ngaduknya itu ada mekanis, ada hidrolis. Mekanis itu diberi pedal, diputer. Hidrolis itu dengan terjunan. Ragam operasi koagulasi flokkulasi itu dibagi dua, mekanis dan hidrolis. 2017 saya bekerja sama dengan Maxcap.
Ini orang Belanda. Nanti Bapak Ibu Mas, ini Mas, ngomong sate. Yang kelamar berapa orang Mas? Ini bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak kita. Yang kelamar ini 200 orang. Diambillah 2 orang saya dengan Mas. Saya mengamati apa? IPA-IPA di Indonesia, gejalanya seperti apa itu? Di Indonesia IPA-nya, operasi dan maintenance-nya kurang apa? Nah, untuk anak kita ini cerita. Untuk anak kita apa? Latihan bahasa Inggris supaya nggak pinter itu. Bahasa Arab, kalau kita Islam, saya Islam. Bahasa Arab mutlak. Kalau bagi saya ngaji itu adalah sesuatu yang paling nomor 1. Kalau ngaji tak tali di Soko itu sampai jam 11 malam mana. Sehingga ngaji itu hujan atau pun. Nah, hujan itu menjadi sesuatu yang wajib. Tapi di luar agama, anak itu harus terbiasa apa? Bahasa Inggris. Karena bahasa internasional yang pengetahuan umum itu bahasa biasakan itu. Kuliah S2 saya pakai bahasa Inggris umat akhirnya dipaksa akhirnya jadi teman-teman Indonesia yang melamar ini waktu itu ada 40 orang. Lalu ketika bicara operasi intake, maka Bapak harus punya apa? Peta. Berarti PDAM zaman sekarang harus punya apa Mas? JIS. Mutlak. JIS. Nyawanya kita itu sekarang apa? Salah satu nyawanya kan banyak gitu. Karena banyak karyawan, tapi salah satunya adalah 3 tahun lalu saya membuatkan JIS untuk intake air baku dan pengolahan dan semua untuk satu PDAM. Pelanggannya masih 86.000 waktu itu. Mestinya dilanjutkan, 3 tahun nggak dilanjutkan sudah jadi 115.000. Yang nggak dipetakan berapa? 36.000 deh. Sudah punya JIS tapi nggak kontinu diterapkan. Data-datanya nggak konsisten di mana? Terus koordinatnya harus dipadu dengan. Terus berapa kapasitas? Terus foto tahun ke tahun untuk menambahkan apa? Tren. Jadi dokumentasinya itu foto, video, dan jangan lupa apa? Dokumentasi kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Proses, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, rapid filter, activated carbon. Di luar negeri adalah kalau di luar negeri disinfeksinya ada yang sudah pakai ultraviolet di PDAM dipakai di mana? Jam. Terus yang air minum. Di mana Mas? Air minum isi ulang di ARBK-nya. Di bulan ke-8 saya menemukan anggang-anggang gitu loh, Pak. Anggang-anggang itu. Operasinya dengan apa? Biotik. Anggang-anggang itu loh, hewan di air yang goyang ini loh. Kecepatan goyangannya itu 20 sampai 40 km per jam. Ini Mas. Di anggang-anggang. Ini temuan saya di bulan ke-8. Ketika disemprot baygon, dia kecepatannya gini, belum mati itu loh. Terus itu ditangkap CCTV. Yang rancang CCTV-nya bukan saya ya, tapi idenya saya ngajak orang CCTV, ngajak orang yang bisa ngitung kecepatan itu. Kalau biota airnya bergerak seperti itu, berarti ada racun masuk ke sumber air kita. Nah titiknya 4 kilo, masih punya waktu 1 jam untuk nutup apa? IPA. Sekarang mata air dan IPA kita itu mata air dan IPA apa sebutannya teman-teman? Mata air dan IPA lillahi ta'ala gitu. Iya ya. Kalau ada racun masuk itu masuk ke kota kita ya. Ini namanya Pak early word. Ini ada pertanyaan dari si asesor. Apa usulan Bapak Ibu untuk apa? IPA jenengan? Itu jawab aja early warning. Atau apa? Warning awal kalau ada racun masuk gitu. Wah, Bapak langsung dapat nilai 110, padahal tertinggi 100. Bablasan gitu. Caranya 4 kilo ke depan Bapak pasang apa? CCTV atau alat deteksi pH naik dan lain-lain, tapi online ya. Masuk ke sistem SCADA kita. Koagulannya berapa ketika kemarau dan penghujan? Yang punya IPA ya. Akhirnya ketemu grafik apa? Itu.
ada data kekeruhan sama dosis koagulan. Kan punya grafik apa? Kekeruhan versus dosis koagulan. Iya. Paham nih Pak ya? Terus ini, amoniumnya gimana? Naik saat apa? Tahun per tahun loh ini. Oh naik. Naiknya saat apa? Ternyata saat kemarau. Terus pada bulan apa? Gitu. OM ketika ditanya apa? Main apa? Data. Terus datanya diapakan? Lalu dibuat grafiknya gitu Mas. Tahun ke tahun gitu loh. Nyutinya 1 kali per 9 hari normal, ya kan? Tiba-tiba sebelum pisan itu Disebut apa? Penjernihan. Operasinya apa? Operasi untuk menjernihkan. Clarification. Clarification itu gabungan koagulasi, flokkulasi, dan sedimen. Makanya ada disebut apa? Clarifier ya Mas ya. Tabung koagulasi flokkulasi yang jadi kerucut itu loh. Itu disebut apa? Clarifier. Prosesnya clarification. Oh, karena pekerjaan paling mulia kan guru atau dosen. Karena saya guru jadi ngomong gitu. Sharingnya ilmu itu loh. Terus kalau kita mati itu kan langsung masuk surga atau guru. Pegawai PDN juga karena menyediakan air untuk wudhu, untuk rasa ada ya. Iya deh masih gitu, teman senior. Satu yang kedua ngajar itu jadi sehat. Satu berterima. Kedua ketemu banyak wajah, banyak orang ini kan senang. Ketika mahasiswa lulus, masuk lagi mahasiswa baru, mahasiswa baru yang fresh lagi. Kalau PDF hanya itu saja ya. Operasi IPA itu ada river intake program. Kebanyakan IPA kita sumbernya adalah dari apa Mas? Sungai. Nah dalam operasi nanti ada apa? Problem. Ada nggak yang intake-nya sampai muncul? Yang punya sungai siapa? Belum gitu loh, sungai ya kan? Kadang intake-nya sampai kelihatan apa? Ya kan? Berarti apa? Masalah di apa Pak? Fluktuasi intake-nya itu sampai kelihatan airnya nggak ada gitu. Kalau Bapak ke Balikpapan, satu-satunya sumber 1.100 liter per detik yang terbesar, 1.100 liter per detik itu dari waduk. Waduknya itu tinggi muka airnya 5 meter. Kalau 5 meter itu sudah masuk ke lumpur. Intake kita di 5,75. Jadi air waduk harus lebih tinggi dari 5,75 meter. Makanya ada RPAM, Rencana Pengamanan Air atau KKMA. KKMA apa? Ini keluar nanti ditanyakan nanti saat uji kompetensi. RPAM apa? Rencana Pengamanan Air. Kalau KKMA kajian karantina mata. Jangan kualitas dan kuantitas mata air. Transport of sedimen. Ada lagi masalahnya apa? Di banyak sedimen itu. Ini dari sisi O dan M ya Mas ya. Kalau mau melakukan maintenance harus muter ke sini Mas. Nggak ada tangganya turun dulu. Atau mau nyemplung. Terus tidak ada lampu yang terang misalnya. Jadi di IPA itu ada IPA-nya yang mempengaruhi proses, ada yang mempengaruhi operasi. Yang mempengaruhi operasi ada lampu dan sebagainya. K3 juga ya. Yang terakhir adalah K3. Ini tutupnya ini kan. Tutupnya ini kayak dari kandang. Lalu selama sebulan ini yang masih saya datang lagi itu masih ini. Kok nggak dihilangi itu termasuk sapu sihirnya itu. OM-nya gimana? Lalu ini Mas, valve-nya kan jebol, ngancengnya pakai bambu ini loh. Terlihat nggak Bapak Ibu? Pagernya itu loh. Kemarin kan tadi kan nggak ada pagernya ya. Nah, transport of sediment, set. Punya nggak Bapak grafik penuhnya praset ini? Per berapa hari, berapa bulan? Dalam operasinya, prasetnya dikuras per berapa bulan misalnya. Semula sebulan, kok jadi setengah bulan. Berarti Bapak punya grafik apa? Kekeruhan air versus apa? Waktu
Jelas kan? Kekeluaran air versus waktu kamu. Saya mengevaluasi proyek-proyek di PDM Surabaya ini ceritanya. Pengurasannya kan, prasetnya kan di lapangan sepak bola. Kontraknya itu langsung per bulan. Benar atau salah? Pengurasan praset dari lumpur itu rutin, SPK-nya per 1 bulan. Benar atau salah? Salah. Temuan itu sederhana. Mestinya apa? Berdasar tentunya. Kalau masih sedikit, rugi loh. Tidak efektif. Terus air yang dibuang makin secara teknis masuk ke apa? KA produksi. Tarik ke aspek apa? Biaya. Karena apa? Menguras bak isi separuh lumpur dengan full lumpur biayanya apa? Terus dibandingkan dengan apa? Kalau airnya separuh, lumpurnya separuh, berarti Bapak buang air separuh. Masuk ke apa? Financial analisis. Ya, Mas. Air baku yang dibuang berapa? K3-nya. Terus ini sudah kepake setahun, kenapa nggak disingkirkan? Ya? Hal sepele itu menunjukkan apa? Tingkat kepedulian kita. Kadang kita boleh melihat PDM besar, kadang melihat PDM yang intake-nya gitu. Ini dosis koagulan tadi. Tidak membayangkan ya dari pas seperti ini. PDM dekat kita, tapi nggak boleh nyebut PDM. Ada review dari JICA, Om. Ada review dari JICA dari Jepang terkait apa? Sistem operasi dan maintenance di jaringan perpipaan. Ini nggak boleh nyebut PDM-nya, tapi nyata. Tapi nanti kalau di luar kelas boleh dan kita akan tertawa bersama. Perbaikan pipa, maintenance-nya itu mesti dengan karet ban. Saya kan malu loh sama orang Jepang, mewakili orang Indonesia atas nama kebangsaan, atas nama nasionalisme. Saya ngomong this is just for emergency. Ini hanya untuk emergency. Terus orang itu review ke gudang. Di gudang ada ban cadangan itu banyak stok. Lah cadangan kok disediakan, Pak? Bisa ngomong kalau saya sebagai Indonesia. Kami teliti karena karet itu menjadi budaya Indonesia, termasuk sam karet itu. Tapi bukan budaya karet itu di PDM banyak. Pak, mari kita Bapak coba dulu. Kalau pipa bocor besar pada tekanan lebih dari 1 atmosfer, Bapak pakai karet ban baru, kuat 6 bulan. Ban baru yang standar, kuat 6 bulan, paling lama 8 bulan. Kalau pakai ban bekas, ban vulkanisir tambah-tambahan, itu hanya kuat 3 bulan. Untuk emergensi boleh nggak? Boleh, tapi jangan permanen. Dan kelemahan OM IPA kita apa? Saya nanya dulu. Titik perbaikannya masuk ke sistem nggak? Ketika masang ban tadi atau ada perbaikan masuk ke sistem CIS nggak? Enggak dong. Apa gampang tuh. Kalau sudah 1200 titik hanya ngomong subhanallah lupa. Ini persis kasusnya di Penajem Pasir Utara, PPU. Kemarin saya baru pulang dari PPU yang calon ibu kota gitu. Kebutuhan air untuk ibu kota ya rada agak gimana itu. Gimananya itu satu dari sisi air baku. Air baku dikatakan tersedia 2000 liter per detik. Tapi saat kemarau ringan. Solusinya gimana? Ada PDAM yang ketika musim kemarau sangat jernih, bypass Mas. Ketika musim kemarau bahkan memakai hanya disinfeksi karena kekeruhannya sudah 5-10 Henry. Yang menjadi alternatif kemarin kita di Penajem Pasir Utara di PPU bernyebrang ke stick itu. Nyebrang. Kalau pas ada badai ya bersyukur ombaknya tinggi dan keimanan kita menebal. Ini kencang loh Mas. Pas ada badai. Nah, pertimbangan kita adalah yang kita tanyakan ke teman-teman yang kita survei adalah ada foto lengkap dan diskusi lengkapnya. Ada lahan tidak? Ketika kekeruhan sangat tinggi, satu yang pertama yang kita tanyakan adalah ada lahan atau tidak. Kalau ada lahan berarti dibuat apa? Pra-sedimen yang panjang. Ini blingsot ya. Dan itu kan punya bulat ini, terus di sini NA. NA-nya itu lepas, kalsiumnya nempel di situ. Kalau filter itu kan kotoran nempel di antara butiran. Kalau ion exchange terjadi apa? Tentu ini ya, nanti menjadi diskusi yang
menarik dengan biaya yang mahal di awal, tapi operasionalnya, maintenance-nya sangat murah. Kenapa nggak bendung, hanya belokkan gitu? Menguruk sampahnya pakai mekanis, jadi sampah yang masuk ditarik ke atas. Tapi permukaan sungainya harus pasir dan kerikil dan batu. Ini adalah air yang berbau, air berwarna. Pada saat peningkatan level air dari 5 meter ke 10 meter. Setting tes sudah. Lalu pengurusan WTP, water treatment set sudah. Pengurusan jaringan sudah. Network cleaning, flashing dengan respon dengan semua metode sudah. Lalu evaluasi data. Nah, targetnya rencana tidak lanjut, early warning, koordinasinya. Jadi kalau membayangkan laut di sana seperti laut ya, seperti laut. Nah, ketika musim kemarau itu turun gitu, rumputnya gini, terus ini pohon-pohonnya itu ditebangi gitu, 5 meter sampai 10 meter, banyak rumput dan pohon. Akhirnya itu ditebangi dan tidak disingkirkan, sehingga terjadi pembusukan. Nah, impact-nya di sini. Ini yang impact baru. Rumput, daun-daun itu diambil. Ngumpai orang kan mungkin 10 juta aja sudah pesta-pesta gitu, membersihkan itu. Akibatnya keluar 120. Kadang ada buaya, ya di ruang ini aja ada buaya. Berderet-deret gitu. Akan sama ketika itu bereaksi dengan partikel-partikel lain. Di sini ada karamba dan lain sebagainya. Jadi dia bereaksi dengan pakan dan lain sebagainya. Ya kan? Akhirnya sampai jadi gatal. Yang paling berat adalah cucu wali kota itu gatal-gatal ya, ini jadi ancaman gitu. Kamu berhentikan. Akhirnya saya datang ke sana. Karena kalau sudah teman direktur media yang atau siapapun masalah air minum satu kota, maka kita datang. Dan kalau sudah gitu kan kita nggak lihat kontrak harus selesaikan 2 hari flashing, hari ketiga saya datang sudah selesai, low cost banget, 120 juta, airnya 2 juta kubik, air yang kita selamatkan 2 juta kubik, 2 juta kubik, 1 kubik 12 sampai 14 ribu. Meskipun gini, financial analysis itu tidak berlaku ketika situasi apa? Darurat bencana. Ya kan Mas? Financial analysis tidak berlaku ketika situasi darurat bencana. Kemudian kita itu segera hidup tanpa masker itu. Amin Mas. Sumpah. Dan wajahnya tidak kelihatan. Tapi ada yang bersyukur loh Mas. Pakai maskernya loh, bukan COVID-nya. Adalah para lelaki peselingkuh. Alhamdulillah aku di bandara gak ketahuan karena harus pakai masker dan toh. Ternyata ada yang bersyukur di tanah pandemi. Buah IPA itu ini IPA, sebenarnya sini itu pabrik keramik. Setiap pembersihan keramik, IPA kita bertaburan debu. Gitu ya Mas. Jadi OM itu kadang yang saya sampaikan tadi melihat kondisi sekitar. Terus kena masalah kejaksaan, diperiksa, lihat dompet lagi, lihat foto istri lalu senyum. Terus kita satukan kalau bahas Mas, jenengan itu suami yang paling setia, suami yang paling romantis. Kalau setiap ada masalah lihat foto istri yang ada di dompet. Terus dia di tengah rapat ngomong gini, apa sebetulnya yang terjadi Mas? Aku lihat foto istriku karena setiap ada masalah terberat itu ya ini. Jam puncak adalah dalam 1 hari orang pakai air itu berapa? Hanya jam 6 sampai jam 8 karena orang mandi. Maka desain pipa distribusi memakai apa? Debit pada saat jam. Supaya apa? Saat pelanggan semua memakai, maka apa? Saat pelanggan semua memakai, air tersedia. Sudah clear. Kalau pipa distransmisi, faktor apa? Jam puncak juga. Memakai jam bukan debit harian puncak. Kenapa harian puncak? Dia kan melayani per hari Mas. Pipa transmisi itu melayani kebutuhan per
ketika orang memakai air full pada saat hari puncak itu misalnya hari Lebaran, pelayanan kota terlayani secara keseluruhan total hari. Itu pipa apa? Transmisi. Kalau pipa distribusi jam puncak, kenapa? Karena pipa distribusi melayani kebutuhan air per 24 jam. Kalau di Jawa besar harian puncak Jawa. Kenapa? Orang mudik itu luar biasa banyaknya. Yang kedua, jam puncak juga dipengaruhi oleh attitude atau perilaku satu kota. Kalau satu kota itu misalnya pengusaha online semua dan kerja di rumah, maka jam puncaknya sedikit. Tapi kalau orang-orang itu jam kantor, maka jam puncaknya hampir. Jam puncak saat pandemi juga berubah, karena orang kerja di rumah nggak mandi pagi. Ibu-ibu di pegunungan itu harus jalan kaki 5 kilo mas, untuk ngambil jerigennya itu 4. 1, 2 di belakang, jadi selendang itu loh, ini jerigen 2, 3, 4 yang di bawah. Pulang balik sehari 2 kali. Anak-anak yang perempuan bawa jerigen 1 ketika sekolah, yang laki-laki bawa parang. Saya kan takut tuh, anak-anak itu sudah bawa apa? Parang. Ternyata itu untuk yang perempuan pulang juga bawa jerigen air, yang laki-laki kalau pulang bawa kayu bakar. Sampai kira-kira 4 kilo masuk hutan, ternyata di tengah hutan itu dipakai kubangan babi. Pipanya kan bocor, kubangan bocor, itu kayak waduk kubangan besar itu, dan dipakai sebagai kandang markas babi hutan. Terus nanti ada SOP diameternya, SOP cara penyambungan itu kebijakan PD. Lalu dari siapa? Kontraktor, ya kan? Kontraktor, lalu dari konsultan pengawas. Yang terakhir dari siapa? Orang-orang yang berada di pinggir jalan. Misalnya apa? Kemarin saya ke pasar Sukun itu di Dayak, pedalaman itu. Di Dayak itu ternyata di sepanjang jalan itu ada orang penjual buah-buah yang tradisional itu, ada jalur pipa PDAM, dapat 3 balok dari pedagang di situ. Ibu, orang PDAM sering ngotak-atik pipa di mana? Sering muter-muter pipa di mana? Di sini ketemu 3. Dari pedagang buah. Dan foto-foto mestanya saya dengan ibu pedagang buah itu. Ibu-ibu sepuh ya. Hanya dengan modal beli jeruk 1-2 kilo dan spot itu dengan gabus itu mbak, kan berhasil dulu ikut praktek yang di Wiro Brajan ya, yang di Wiro Brajan, lalu di jalan Sultan Agung semua saya ikut dengan Pak Edi Setiawarjo dengan Pak Sempurna ya waktu itu. Kalau dari Jerman kan satunya 1,5 juta mas. Spot itu, spot kasur, busa kasur itu bapak potong, dibentuk jadi kayak peluru, ini, terus dimasukkan di dalam pipa, tapi pipanya lurus ya. Kalau sampai belok, nggak ketahuan ya pusing ya, mampet ya. Terus di sini. Diberi apa? Plastik, karpet plastik itu loh. Karpet plastik itu bapak potong jadi lingkaran. Tapi kalau misalnya ini 4 in, sisain 1 cm pinggirnya. Jangan dipenuhi plastik untuk pelumasan airnya. Terus dimasukkan di pipa air dengan apa? Kompresor. Kalau pipanya kotorannya berat, nanti robek-robek itu loh mas. Satu kasur yang kecil itu, yang untuk kos-kosan 1 orang itu, yang single itu bisa dibuat 40 potong. Lancar. 2. Diameter normal. Kualitas. Yang keempat, CHW. Efisiensi heliumnya jadi gede lagi. Kelicinan pipanya kan jadi licin ya. Kalau licin kecepatannya tinggi, ya kan? CHW besar, kecepatan tinggi, ya kan? CHW berbanding terbalik dengan CHW besar, head loss
CHW berbanding terbalik dengan perlu nggak catatan manual? Operator perlu untuk apa? 1 kalibrasi, 2 backup ya. Jadi alat ukur manual jangan di ya, backup itu perlu tergambar ya Pak ya. Valve kita itu kadang nggak jadi itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Gila. Idealnya apa? Saran terbaiknya. Ketika masang valve, saran terbaiknya apa? Yang di SOP-nya apa? Si kontraktor ataupun pekerja kita, karyawan kita, idealnya masuk sistem seperti apa? Biar valve dan pipa itu tergambarkan dalam operasinya harus gimana? SOP di PDM kita gimana? Ini saya terapkan baru uji coba di PDM dan berhasil, Mas. Apa? Nanti dibuat ya, biar PDM kita cantik dan semua tergambar. Kelihatannya sulit, tapi kalau sudah biasa jadi enak. Kasih tanda tadi ya. Tapi supaya masuk ke sistem gambar kita harus gimana? Konsep ke JIS ya. Kalau disiplin, iya nanti akhirnya ke JIS. Tapi supaya orang disiplin gimana? Difoto. Oke. Lalu supaya disiplin lagi apa? Gong terakhirnya. Saya sudah nyoba di tingkat PDM berhasil. Disiplin. Pemetaan pipa atau valve itu masuk ke bagian JIS dan bisa dilakukan pembayaran apabila persetujuan dari bagian JIS. Bukan, pembayaran kontraktor bisa dilakukan setelah ada persetujuan dari bagian JIS. Si kontraktor sudah memasukkan pipa dan JIS. Itu masuk ke SOP pembayaran. Membuat orang disiplin dulu. Tapi SOP-nya di mana ya kan? Nambah kerjaan sedikit, tapi di kemudian hari akan jadi enak. Daripada kita memetakan 3.300 valve, keluar uang sedikit, atau tambahan tugas di JIS kan jadi enak karena terima setoran terus ya. Yang berat itu adalah pemutihannya. Ketika valve belum dimetakan ada 1.000 itu berat. Tapi kalau sudah rutin kan ringan. Nambahnya kan nggak banyak. Waktu itu 86.000 pelanggan. Selesai. SOP-nya nggak masuk ke SOP loh hanya karena masuk di situ mungkin nggak enak sama saya tuh. Terus saya disiplin waktu terus galak itu orang kan nggak enak. Ini saya tinggal 4 tahun pelanggannya jadi 106.000. Di pipa Indo atau pipa distribusi Pak. Itu setelah kebetulan saya sendiri ada di posisi yang agak tinggi dari distribusi itu. Saya harus menunggu 2-3 hari rela mati air ya. Karena pertimbangan kalau misalkan itu tekanan dibesarkan itu nanti yang di ujungnya itu bisa pecah pipa. Nah, waktu itu saya berdiskusi dengan pihak kedua STU di Kabupaten Semarang itu, dia lebih berpikir eman-eman tralonnya dia, pipanya dia, dibandingkan nanti kalau saya tambahin tekanan, saya marah besar waktu itu. Kenapa kok kamu lebih memikirkan pipa kamu yang biar tidak pecah, dibandingkan ada 1.800 sambungan rumah yang kemudian harus rela menunggu 2-3 hari tidak terima air. Nah, itu solusi yang paling ideal bagaimana ketika kita bicara manajemen tekanan. Air valve 1, bos out 2, PRV 3. Wah, daripada bayar konsultan mending ikut pelatihan ya, dapat masukan banyak ya. Pak, minta bayaran. 4. Ya, apakah harus menggunakan metode itu, harus pelan-pelan dinaikkan ketika STU itu memberikan argumentasi? Tidak, itu menerima takdir dari itu. Itu ya. Tidak, Ya sudah ya. tidak hanya nunggu, harus ada campur tangan teknologi. Bercampur tangan Tuhan jelas itu. Iya. Tapi orang teknik kan bicara apa? Itu PRV, ya Mas. Sehingga kalau tekanan berlebih akan merilis. Dibandingkan dengan apa? Kekuatan pipa kita. Kan 1.800 nggak pakai 3 hari, biayanya berapa? Beli PRV berapa? 1. Yang kedua, ketika mengatasi masalah bottleneck, tidak semua harus financial analisis, toh Mas. Ada PRV, valve, bos out. Simulasi jaringan di wilayah itu batas tekanan maksimalnya mampu berapa gitu. Dimaksimalkan berapa. Yang kelima, saya melakukan di Bogor ini. Yang kelima,
Jenengan kan selalu berpikir kalau ini wilayah pelayanan, di sini mati, selalu berpikir air dari sini tuh. Kenapa dari washout di sini nggak ditembak air pakai tangki? Masuk nggak logikanya? Nambah air dari titik yang lain supaya segera terisi gitu. Nah, alternatif itu dihitung yang mungkin secara teknis yang pertama, yang kedua secara finansial. Tetap teknis dan finansial nggak bisa apa? Pelanggannya yang nggak dapat air hanya 5, harga PRV dan instalasinya 64 juta, nggak masuk ya mas? Mending yang 5 diantar pakai tangki loh, untuk 3 hari ya. Terus kejadiannya dihitung loh, intensitas kejadiannya itu nggak ngalir setahun hanya 2 kali, berarti kan hanya ngirim tangki setahun hanya ya, batas tekanan pipanya berapa, lebihin alat jika sudah tersimulasi. Kembali ke peta lagi, peta bukan harus dis ya. Begitu ya mas. Ya. Yang lain, diskusi yang menarik terkait operasi dan pemeliharaan. Ya, itu salah satu faktor kehilangan Pak. Di PDM Palembang Pak, saya melakukan tahun 2011-2020. Itu masuk kemana Pak? Konsumsi resmi bermeter rekening, sama aja itu menjadi kehilangan. Ketika itu diatasi, maka dia jadi apa? Rekening. Berarti produksi dan distribusi rugi. Sudah mengalirkan air sejumlah 1000 rumah, yang 600 ternyata nggak di masuk ke faktor kehilangan. Itu ya Bapak. Miring 3 cm 4 cm. Di bulan ke-8 reservoir itu hamil. Kan miring. Bebannya kan jadi lain mas. Hamil itu, melentung-melentung itu. Terus disabui, ya enggak tertolong loh. Wah hamil kok disabui. Hamil ya dilahirkan loh. Operasi ya. Pipa kemasukan akar sampai akarnya serambut sekepala. Akibat apa Mbak? Karet rabernya pecah. Karetnya aus. Karet rabernya aus pecah. Pas tekanan kecil ataupun besar, akar rambut itu bisa albasia masuk. Yang kuning gas, ya, dan seterusnya kan. Itu kesepakatan kita. Nah, lalu di Indonesia PDM itu warna kalau nggak biru itu seolah-olah bukan warna khas PDM, tapi ya kita nikmati karena dia biru keren. Untuk batik saya kan biru karena ketan. Ini batiknya direksi PDM Jayapura, seragam direksi gitu mas. Saya kira sana, ya. Panggil Malaysia semua kalah sama saya. Dan saya nomor 1, kenapa? Abjad saya A. Tapi pencapaian 14 tahun di lapangan dengan teman-teman PDM dan saya tuliskan secara rajin, jadilah 14 PowerPoint ini. Belajar sesuatu dan fokus itu mesti di tahun ke-14 ya Mas Adar. Petik hasil dan NRW itu dinyatakan apa? Penting. Dulu kan nggak dianggap ini kayak ilmu baru. Dalam Introduction for Environmental Engineering itu NRW itu hanya 3 lembar. Pedomannya teknik air itu tentang NRW itu hanya ada 3 lembar. Terus kita jabarkan di lapangan, terus banyak diskusi dan sebagainya. Didanai waktu itu saya tidak pandang, didanai World Bank, didanai USAID, didanai media, semua kita kerjakan supaya apa? Dapat pelajaran yang banyak. Terakhir bertarung kita menurunkan PDM Badung dan PDM Denpasar. Ada pertaruhan internasional, siapa yang berhasil? Saya menang, saya pegang Badung, si X ini pegang Denpasar dan kalah telak dalam pertarungan ilmiah di lapangan. Waktu itu saya sedang adrenalinnya sedang tinggi-tingginya di NRW. Sekarang sudah menurun, sudah lebih sopan. Pertanyaannya akan muncul, NRW itu sama dengan apa? Bapak pelajari ini saja sudah selesai kok NRW itu Pak. Kalau perlu ini ditato di sini, terus tuh orang NRW banget ya Mas. Ditato loh Mas. Ditato ini jadi NRW. Air tak bisa direkeningkan, itu NRW. Non revenue water. Yang harus Bapak pahami adalah kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. World Bank Institute itu 2 tahun untuk merumuskan diskusi ini.
Dan yang mempatenkan itu World Bank. Kenapa bisa? Orang-orang Indonesia lillahi ta'ala tidak pada tempatnya gitu. Ngerti? Ketika dengan menemukan sesuatu segera dipatenkan, dia nggak dipatenkan orang. Nah, setelah dipatenkan orang lain baru kita nyesel. Waduh, itu temuanku itu. Lah kamu lillahi ta'ala tidak pada tempatnya, kata bapak saya. Lalu ikhlas semua dilepas sehingga dapat dipakai orang. NRW itu adalah air tak bisa di. Kalau UFB itu istilah lama dan nggak boleh dipakai. UFB itu unaccounted for water, air yang tidak bisa dihitung. Ya semua air itu mesti harus bisa dihitung. Wong kita produsen air nggak bisa ngitung, gitu loh. Ya, sepakat ya Bapak Ibu. UFB itu istilah lama tahun 80-90-an dan jangan dipakai. Itu sebagai pengetahuan, namanya unaccounted for water. Air yang tidak bisa dihitung. Lah orang air kok nggak bisa ngitung? Satu itu. Yang kedua, satuan input system. Input system itu adalah air yang masuk ke sistem transmisi dan distribusi. Saya ulang, input system adalah air yang masuk ke sistem transmisi dan distribusi. Tidak dihitung kehilangan produksi. Kehilangan produksi tidak masuk ke neraca air ini. Kehilangan produksi 5%, 10%. Kita tahunya orang NRW itu adalah air yang keluar ke sistem transmisi dan sistem distribusi. Clear ya, sepakat ya. Lalu ada diskusi lagi. Input sistem terbaik itu satuannya apa? Input sistem itu, nah. Input sistem itu kan air yang masuk ke sistem transmisi dan distribusi kita. Namanya air yang masuk kan harus ada satuan. Satuan terbaiknya apa? Jawaban 1, liter per detik. Jawaban 2, meter kubik per jam. Nggak ada yang salah kok. Yang ketiga, gratis juga. Satuan debit aja, meter kubik per bulan, boleh nggak? Boleh. Yang paling tepat apa? Liter per detik, liter per hari, meter kubik per hari, meter kubik per bulan, atau meter kubik per tahun? Jelas itu. Meter kubik per tahun. Saya persingkat, kenapa? Karena itu yang mewakili kondisi sistem. Kalau liter per detik, Bapak baca jam 3 pagi, orang nggak pakai air, kamu santet. Iya nggak? Tertipu tuh. Bapak baca jam 6 pagi, ketika orang pakai air tinggi banget, kan tertipu. Kalau meter kubik per bulan, baca di Jakarta, ternyata saat lebaran, airnya kecil. Meter kubik per bulan, baca di Yogyakarta, orang mudik, orang liburan, gitu mas, airnya besar, mengecok. Neraca air terbaik yang paling mewakili adalah pada satuan meter kubik per tahun. Oke, meter kubik per tahun. Lalu Bapak selalu bicara konsumsi resmi dan kehilangan air. Konsumsi resmi itu bisa berekening, bisa tidak berekening. Sesuatu yang resmi itu bisa berekening, bisa tidak harus dihafalkan tuh mas. Tapi yang penting apa? Pengertiannya, pemahamannya. Anak-anak Akaperta malah buat ini sebagai kaos di sablon di belakang. Ujiannya close book, semua mahasiswa pakai kaos itu jadi open book gitu. Yang paling kacau, yang paling depan nonton apa itu. Saya ulang, konsumsi resmi dan kehilangan air. Konsumsi resmi itu bisa resmi melalui meter resmi. Konsumsi resmi itu bisa berekening, bisa tidak berekening. Udah ya, satu-satu itu Pak. Lalu yang resmi berekening, resmi jadi uang, itu bisa melalui meter, bisa tanpa melalui. Resmi jadi uang, resmi berekening, itu bisa melalui meter, bisa tanpa. Paham nggak Pak? Resmi dan jadi uang, jalan ceritanya bisa melalui meter. Pelanggan resmi ada meterannya dan bayar, itu berarti resmi bermeter berekening. Yang resmi berekening itu bisa tidak bermeter. Perkiraan tangki air
Pas ngambil tidak dipasang meter, perkiraannya apa? Volume tangki. Berarti itu resmi tidak bermeter rekening. Dasar bayarnya apa? Perkiraan volume tangki. Dulu tahun 2004 saya nangani Perumnas Waena. Perumnas Waena itu di Jayapura. Ada sekitar 800 rumah yang kita tangani, tidak dipasang water meter. Dasarnya apa? Perkiraan ya Mas. Jadi rumah tipe 21 pakai 20 kb, rumah tipe 30 pakai 30, 40 pakai 40, 60 pakai 50. Itu resmi. Tidak bermeter. Tapi paham ya pengertiannya itu, logikanya. Berapapun saya pakai air, bayarnya ya langsam. Terus kita lakukan pemasangan. Ketika dipasang air ya ngalir, langsung meteran dilepas semua, dipasang di pagar. Terus kita mau diparang kan, tapi itu dulu ya. Terus saya sebagai team leader maju nggak maju, ya. Berani nggak berani. Tapi saya ngajak teman-teman tentara dan polisi, masa mau sendiri kan. Terus ketika maju ya jangan terlalu di depan karena panah gitu, agak kebal gitu. Tapi intinya ada bermeter, resmi tidak bermeter tapi melalui meter tapi tidak bisa direkeningkan. Misalnya saya presiden, PDM Kabupaten dipasang meter tapi nggak bayar, berarti apa? Resmi melalui meter tapi tidak bisa direkeningkan, tapi resmi. Teman-teman melakukan flashing, buka washout, itu resmi nggak? Resmi dong diberi kewenangan. Dipasang meter nggak? Enggak. Berekening nggak? Enggak. Jadi PDM saya dengan PDM Pak Alit, NRW-nya saya 30%, Pak Alit 30%. Kalau melihat neraca air belum tentu bagus PDM saya, belum tentu bagus PDM Pak. Saya tidak melakukan flashing, Pak Alit melakukan flashing. Kehilangan airnya 30%. Berarti bagus punya Pak Alit kan? Kalau saya flashing ya nilainya akan nambah. Meter konsumsi resmi tanpa melalui meter tidak bisa direkeningkan. Kasusnya macam-macam ya. Pas ngambil mobil pemadam pakai meter enggak? Enggak, berarti tanpa meter. Bayar hidran itu loh. Terus bayar hidran bayar enggak ke PDM? Tidak. Berarti konsumsi tanpa meter tidak bisa direkeningkan. Tapi dia konsumsi karena diperbolehkan. Tapi bisa juga dia kalau ngambilnya melalui meter dan bayar, pemadam kebakaran itu jadi bermeter dan masuk ke kehilangan air. Kalau kehilangan air dibagi non fisik dan fisik. Makna non fisik adalah air tidak keluar dari pipa, air tidak muncrat, tidak netes dari pipa, tapi air kita hilang. Misalnya apa Bapak? Meter tidak akurat, air masuk 2 kb, kecatat 1 kb, hilang nggak ini? Hilang, tapi non fisik. Air masuk 2 kb, kecatat 1, lalu pelanggan nyuri, airnya kan nggak keluar, nggak muncrat dari pipa kita, tapi air kita, nah itu masuk apa? Kehilangan air non. Ada konsumsi tak resmi, ada meter tak akurat dan kesalahan. Data konsumsi tak resmi itu gampangnya nyolong gitu. Yang di meter tak akurat dan kesalahan data itu ada 3 Bapak. Tidak akurat bacanya. Yang ketiga apa? Data. Dari pembaca meter sampai rekening itu ada kesalahan data. Meternya tidak akurat, ya memang tidak akurat. Pembaca meternya enggak akurat, bisa sengaja, bisa tidak. Pembaca meter itu capek loh Pak. Ketika bacaan sudah ke 100 itu sudah puyeng loh. Angka 9 itu bisa terbalik jadi angka 6 loh kalau musik. Apalagi pembaca meternya mabuk ya. Saya di Lok Semawe itu ada orang kok kayak bayar rekening sama logbook baca meter. Kok dikira-kira nembak-nembak gitu aja. Gak tahu kan saya peneliti PDAM di warung kopi. Maka Mas, kirain aja tuh Bang. Untuk apa susah-susah? Kan bisa ini. Oh iya tak video.
Tapi nggak tak laporkan supaya ditegur, nggak, ini hanya temuan lucu saja. Saya nyebut dia pembaca meter warung kopi. Dari data si pembaca meter sampai timbul menjadi salah ketik, salah rekap, dan ini satu hal yang manusiawi. Konsumsi tak resmi itu dibagi dua, Mas. Illegal connection dan illegal consumption. Kalau illegal connection bukan pelanggan nyuri, enggak, separuh, Spanyol, separuh nyolong. Nanti masukkannya kalau yang pelanggan kok nyuri, sebulan misalnya 30 kubik, maka nyurinya dia 15 kubik, yang 15 kubik lewatkan meter. 80 atau berapa ya? Sekitar 600-an rumah. Yang netes itu 120 netes, 120 rumah. Tetesan 10 meter itu. Iya. Itu Segel koplingnya. itu menurunkan NRW berapa? 1,2%. Cuma ketika ditanya orang rumah, ditanya istrinya nggak gagal. Ketemu bocor nggak, Mas? Enggak, dia cuma netes, kan kurang sangar. Kalau saya pulang gitu hanya ketemu bocor, cuma netes. Kalau sangar kan bocor besar. Ini gitu ada. Ada pertanyaan, luas mana Pak kehilangan air dengan NRW? Luas NRW, uang NRW 7 kotak, kehilangan air hanya 5. Dengan punya neraca air jadi apa? Tahu lokasi NRW kita di mana? Sama 22% atau 25%, sama-sama 25%. Tapi PDM Kabupaten melakukan flushing, kota enggak. Terus PDM Kabupaten Magelang memberi air gratis banyak, kabupaten tidak. Ini kan bisa membandingkan benchmarking, perbandingan antara PDM atau antar unit. Kota nggak ada unit ya, kalau kabupaten ada unit. Unitnya Mas Adam kalau nggak ini ditandingke neraca airnya. Aku nggak site. Misalnya menarik loh. Jadi antar bagian, antar unit bisa berlomba neraca Ambarawa sama kota, neraca airnya seperti apa. Jadi menarik. Dengan melihat apa? Neraca air. Tiga, melihat kemampuan keuangan. Yang keempat, melihat kemampuan SDM. Yang kelima, melihat kemampuan jumlah alat. Kondisi neraca air ketika Bapak belum melakukan program. Ini disebut apa? WB 0 atau Water Balance 0. Ketika Bapak sudah melakukan penggantian meter, sudah menindak pencurian, neraca airnya berubah. Itu disebut apa? Water Balance 1. Adalah apa? Water balance sebagai akibat perubahan, Bapak sudah ganti meter dan tindak pencu WB0, WB1, bisa WB3 dan seterusnya. Jadi kalau kita menurunkan NRW, mengendalikan NRW itu bukan menurunkan persennya, tapi apa? Mencari indikasi, mencari air yang hilang baru ketemu persen. Kalau persennya kurang gimana? Nyari lagi ya kan, nyari indikasi lagi. Atau non, terus ada apa? Prioritas pengendalian. Terus tanggung jawabnya di siapa? Lah ini menjadi diskusi menarik. Bagusnya menjadi apa? Tim perumus yang melakukan tetap unit ya kan? Atau gimana? Menjadi diskusi menarik. Strategi pengendalian kehilangan air fisik, pengelolaan tekanan, bukan menurunkan tekanan ya. Bapak boleh menurunkan tekanan apabila apa? Dengan catatan apa? Boleh menurunkan tekanan dengan catatan, Bapak boleh menurunkan tekanan dengan catatan tidak mengganggu pelak. Lalu apa ini? Pengendalian kebocoran aktif. Yang ada di PDN kebanyakan apa? Pasif. Nunggu laporan dari pelanggan itu bisa dua. Tekanan turun atau debit tidak mengalir. Kalau paling bagus laporannya apa? Air bocor, poin ya kan? Nah, pengendalian tekanan, pengelolaan tekanan, pengendalian kebocoran aktif. Makna pengendalian kebocoran aktif itu kita aktif patroli, jangan hanya nunggu dari pelanggan. Rata-rata ditangani itu hari keempat, kan ngeri loh. Jadi ada 3 hari hilang kan? Itu sejak ketahuan. Sebelumnya sudah berapa hari, berapa tahun? Ada siklus menarik. 1.800 bocor setahun, tertangani 1.200. Berarti yang 600 nggak tertangani. Solusinya gimana? Pihak ketiga, ya kan?
perbaikan kebocoran dilakukan oleh pihak ketiga dengan tetap melakukan apa? Perhitungan financial analisis. Ini pengelolaan pipa jaringan aset, memilih material yang bagus, kecepatan dan kualitas pengelolaan tekanan, lalu pengendalian kebocoran secara aktif. Ini teori-teorinya rampung gitu, kompeten gitu.